Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damai Sambada Abdillah. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang mengikuti perkuliahan mata kuliah multimedia pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai salah satu mahasiswa yang mengikuti program pertukaran pelajar. Di sini saya akan memberikan arahan atau tutorial bagaimana cara menggunakan multimedia pembelajaran dengan materi teks anekdot. Pertama yang kita butuhkan adalah sebuah laptop untuk menjalankan file multimedia pembelajarannya. Kemudian kita klik file, kemudian kita ke dokumen. Untuk mencari letak dokumennya, pastikan namanya mudah untuk dikenali. Kemudian di sini ada dua file yang berupa PowerPoint dan PowerPoint Show. Kita menggunakan PowerPoint. Kemudian di sini ada menu utama atau halaman utama yang terdiri dari tombol mulai dan di pojok kiri bawah di pojok kanan bawah terdapat tombol mati atau untuk langsung menuju halaman akhir. Kita untuk memulai materi kita klik mulai. Kemudian di sini ada 10 macam menu di beranda. Di sini terdapat tombol home untuk kembali ke halaman sebelumnya dan tombol next untuk ke halaman panduan penggunaan. Namun kita akan menggunakan tombol menu pada buku panduan untuk melihat bagaimana atau tata cara penggunaan. Di sini ada panduan singkat, namun apabila kita ingin tahu lebih banyak bagaimana penggunaan multimedia ini, kita bisa klik drive atau link di bawah ini. Di halaman panduan penggunaan juga terdapat beranda, kemudian ada tombol home, ada tombol previous atau tombol sebelumnya, dan di pojok kanan bawah terdapat tanda next. Kita kembali ke beranda. Kemudian ada kompetensi dan IPK. Pada halaman ini juga sama, terdapat tombol beranda, tombol home, tombol previous atau sebelumnya, dan tombol next atau selanjutnya. Dalam kompetensi dasar dan indeks pencapaian kompetensi ini terdapat, untuk kompetensi terdapat 2 poin dan untuk indeks pencapaian kompetensi terdapat 4 poin. Pada poin pertama, kompetensi dasar terdapat mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat, dan yang kedua pada 4.5 terdapat mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulisan. Untuk IPK atau indeks pencapaian kompetensi terdapat 4 poin. Yang pertama 3.5.1 mengidentifikasi makna tersirat dalam teks anekdot. Kemudian yang kedua 3.5.2 menentukan ciri-ciri teks anekdot. Yang ketiga 4.5.1 membuat kembali teks anekdot berdasarkan struktur, dan yang terakhir mempresentasikan teks anekdot yang telah disusun. Untuk melangkah ke halaman selanjutnya kita bisa klik next atau kembali ke beranda seperti ini. Kemudian tujuan pembelajaran. Pada halaman ini juga sama, terdapat tombol home, tombol beranda, tombol previous atau next. Kemudian ada juga 4 poin penting dalam tujuan pembelajaran materi teks anekdot ini. Yang pertama pada poin 3.1.3.5.1, peserta didik dapat mengidentifikasi makna tersirat. Poin 3.5.2, peserta didik dapat menentukan unsur-unsur teks anekdot. Pada poin 4.5.1, peserta didik mampu membuat kembali teks anekdot berdasarkan struktur. Dan yang terakhir 4.5.2, peserta didik mampu mempresentasikan teks anekdot yang telah disusun. Kita kembali ke beranda. Ada materi teks anekdot, kita klik. Pada menu materi teks anekdot terdapat 6 macam poin atau menu lagi untuk mengidentifikasi apa itu teks anekdot. Di sini ada menu definisi teks anekdot, kemudian ada struktur teks anekdot, ada makna tersirat teks anekdot, kemudian ciri-ciri teks anekdot, unsur kebahasaan teks anekdot, dan langkah menyusun teks anekdot. Kita ke definisi teks anekdot. Di sini terdapat definisi teks anekdot. Untuk kembali menuju materi, kita bisa klik tombol materi teks anekdot. Dan untuk kembali ke beranda, kita bisa mengklik beranda.
Dan untuk kembali ke halaman utama, kita bisa mengklik home. Definisi teks anekdot, yakni cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Teks anekdot juga mengangkat cerita tentang orang penting atau tokoh masyarakat yang terkenal atas kejadian yang sebenarnya. Kemudian kita klik next. Di sini ada definisi anekdot menurut Wijaya pada tahun 1999, di mana teks anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara yang kasar atau menyakiti. Kemudian seringkali partisipan atau pelaku cerita, tempat kejadian, dan waktu peristiwa dalam anekdot tersebut merupakan hasil rekaan. Dan di slide berikutnya ada tujuan teks anekdot, di mana tujuan utama teks anekdot adalah untuk membuat orang tertawa, mengungkapkan kebenaran secara umum, atau mendeskripsikan fitur dari karakter sedemikian rupa sehingga menjadi lucu. Kita kembali ke materi teks anekdot. Di sini ada struktur teks anekdot. Pada halaman ini terdapat tombol materi teks anekdot, tombol beranda, tombol home, tombol previews, dan tombol next. Di mana struktur teks anekdot ini terdapat 5 macam struktur, yakni abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Siswa diharapkan mengklik tombol next untuk mencari definisi struktur teks anekdot. Yang pertama yakni abstraksi, yang merupakan gambaran umum teks anekdot. Kemudian terdapat orientasi, di mana orientasi merupakan gambaran mengenai latar belakang, alasan cerita singkat tersebut dibuat. Kemudian ada krisis, yakni bagian teks anekdot yang mengungkapkan pokok permasalahan atau inti permasalahan dalam cerita. Kemudian kita klik next lagi. Ada reaksi, yakni bagian teks anekdot yang mengungkapkan penyelesaian masalah dalam cerita teks anekdot. Kemudian yang terakhir adalah koda. Koda merupakan penutup atau simpulan atas persetujuan dari cerita teks anekdot. Kita kembali ke materi teks anekdot atau kita bisa next untuk ke halaman selanjutnya. Kita kembali saja ke materi teks anekdot. Kemudian yang ketiga yakni makna tersirat teks anekdot, kita bisa klik. Dalam laman makna tersirat teks anekdot terdapat tombol beranda, tombol materi teks anekdot, next, dan tombol sebelumnya. Makna tersirat merupakan makna yang ditujukan tetapi menjadi bagian dari maksud yang ingin disampaikan oleh penutur. Makna tersirat diantara untuk menyindir atau sarana untuk mengkritik persoalan yang biasanya terdapat dalam dunia politik. Dan dalam teks anekdot, pembaca harus cermat agar dapat memahami pesan yang disampaikan oleh penulis yang ada dalam teks anekdot tersebut. Kemudian kita next. Di sini ada ciri-ciri teks anekdot. Apabila tidak ingin langsung ke halaman selanjutnya, kita bisa ke materi teks anekdot. Seperti ini. Di sini juga ada menu ciri-ciri teks anekdot. Seperti ini. Terdapat menu materi teks anekdot, beranda, home, previews, dan next. Kita ke next. Untuk melihat ciri-ciri teks anekdot. Ciri-ciri teks anekdot yang pertama memiliki sifat humor, lucu, dan menyindir. Kemudian, terdapat tujuan pesan berupa kritikan. Jadi, teks anekdot berupa kritikan, pesan untuk mengkritik seseorang. Kemudian, yang ketiga adalah ceritanya fakta atau cerita fiksi imajinasi. Jadi, teks anekdot terdapat 2 cerita, yakni cerita yang berdasarkan fakta dan imajinasi. Next. Yang keempat adalah menceritakan manusia ataupun hewan. Biasanya dalam teks anekdot yang imajinasi, biasanya banyak penulis yang mengambil hewan sebagai tokoh utamanya. Kemudian menceritakan tokoh atau kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Yang selanjutnya atau materi yang keempat, yakni unsur kebahasaan teks anekdot. Bisa kita lihat. Materi yang keempat adalah unsur kebahasaan teks anekdot sesuai. Di sini ada tombol beranda, ada tombol home, materi teks anekdot, next, dan previews. Unsur kebahasaan teks anekdot memiliki fitur kebahasaan atau unsur kebahasaan yang berbeda seperti teks anekdot, seperti teks lainnya. Kita klik next.
unsur kebahasaan teks anekdot yang pertama adalah memiliki kata atau kalimat bentuk lampau atau masa lalu. Contohnya, pada siang itu, Anggi terjebak hujan. Pada siang itu merupakan bentuk kata lampau yang terdapat dalam teks anekdot. Kemudian menggunakan kalimat retoris, perlu diingat lagi bahwa setiap halaman memiliki menu beranda, home, previews, dan next. Kemudian saya akan melanjutkan, yakni kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan sebuah jawaban. Misalnya, kau tega meninggalkan Anggi kehujanan seperti itu. Kau tega merupakan pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Karena sudah jelas kita mengetahui bahwa Anggi kehujanan dan dia tega meninggalkan Anggi kehujanan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kalimat seru. Dalam teks anekdot menggunakan kalimat seru seperti contohnya, cepat jemput Anggi sebelum hujan semakin deras. Kalimat seru diakhiri dengan tanda seru di belakangnya. Kemudian yang keempat, menggunakan kalimat perintah seperti bawalah, lah merupakan imbuhan yang digunakan untuk memerintah seseorang dan diakhiri dengan tanda seru. Bawalah payung itu untuk berjaga-jaga. Kemudian yang kelima, menggunakan kata kerja aksi. Kata kerja aksi adalah kata kerja yang menunjukkan bahwa suatu subjek sedang melakukan suatu kegiatan. Anggi membaca berita yang dilihatnya. Membaca merupakan kata kerja aksi. Dilihatnya juga merupakan kata kerja aksi. Kemudian menggunakan konjungsi temporal. Sejak termasuk dalam konjungsi temporal, karena konjungsi temporal adalah sebuah kata penghubung yang memberikan penjelasan hubungan waktu dari dua peristiwa. Kemudian di langkah-langkah menyusun teks anekdot bisa kita lihat, langkah-langkah merupakan menu terakhir dari materi teks anekdot. Dalam halaman langkah menyusun teks anekdot terdapat materi teks anekdot, beranda, home, previews, dan next. Teks anekdot memiliki langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam penyusunannya. Langkah-langkah tersebut harus dilakukan secara bertahap agar sesuai dengan unsur-unsur dan kaidah yang ada di dalam teks anekdot. Kita next. Yang pertama adalah topik atau tema. Menentukan topik atau tema untuk menyesuaikan fenomena yang terjadi seperti politik, ekonomi, dan pendidikan. Untuk mengetahui langkah selanjutnya, kita klik next. Menentukan tokoh terkait yang ada di dalam cerita. Tokoh merupakan bagian penting dalam teks anekdot karena jika tidak ada tokoh, maka teks anekdot tersebut tidak dapat ditulis. Kemudian yang ketiga, peristiwa. Kita harus menentukan latar belakang sebuah peristiwa dalam teks anekdot agar tidak monoton. Peristiwa yang kita susun tidak monoton dalam sebuah teks anekdot. Kemudian kita klik next. Yang kelima, yakni merinci peristiwa. Mohon maaf, mungkin yang keempat. Merinci peristiwa yakni merancang alur cerita sesuai dengan struktur teks anekdot yang meliputi abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Kemudian yang keenam, yang kelima, mengembangkan kerangka. Mengembangkan kerangka, tema, dan kerangka anekdot menjadi cerita yang lebih utuh. Kemudian yang terakhir adalah penyuntingan. Penyuntingan merupakan tahap akhir menyusun teks anekdot. Tahap ini dilakukan untuk memperbaiki dan melihat kembali isi keseluruhan teks anekdot. Bisa kita lihat di beranda, kita telah mencapai contoh teks anekdot. Bisa kita klik atau kita next seperti tadi, langsung ke halaman contoh teks anekdot. Terdapat tombol home, beranda, previews, dan next. Di sini terdapat contoh anekdot dialog, contoh anekdot narasi, contoh anekdot video, dan contoh anekdot poster. Kita lihat contoh anekdot dialog. Terdapat dua contoh teks anekdot dialog seperti ini. Untuk kembali ke contoh anekdot lainnya, kita bisa klik menu contoh anekdot. Kita melihat
contoh teks anekdot narasi. Terdapat 2 contoh. Kemudian kita ke anekdot video. Di sini terdapat video yang bisa diputar tanpa menggunakan internet. Bisa kita putar. Seperti ini. Kemudian untuk melanjutkan, kita bisa klik next. Di sini juga terdapat video yang bisa diputar tanpa bantuan internet. Kita kembali ke contoh anekdot. Kemudian yang terakhir adalah anekdot poster. Terdapat 2 contoh anekdot poster. Kita kembali ke contoh anekdot. Kita kembali ke beranda. Setelah ke contoh teks anekdot, kita ada menu latihan, menu ke-6. Dalam menu ini terdapat 4 menu lainnya. Untuk melatih pemahaman kita mengenai teks anekdot, terdapat menu latihan, menu pengayaan, remedial, dan uji kompetensi. Kita coba ke menu latihan terlebih dahulu. Kita klik. Kita tunggu. Pastikan kita menyambung dengan internet. Jika telah terdapat tampilan seperti ini, kita bisa mengklik Google Drive di bagian pojok kanan atas. Kemudian kita bisa klik latihan. Dan muncul soal latihan seperti ini yang bisa dikerjakan. Untuk nilai, kita bisa melihat di petunjuk penggunaan. Di situ terdapat bagaimana cara menghitung nilainya yang dengan benar. Kita kembali ke latihan. Kemudian di sini ada pengayaan. Sama seperti yang tadi, jika kita menemui halaman seperti ini, maka kita harus klik Google Drive, anak panah ke atas, pada pojok kanan atas. Di sini terdapat menu pengayaan, soal pengayaan. Kita klik. Untuk nilai, kita bisa melihat tata cara penilaiannya di petunjuk penggunaan. Ini merupakan petunjuk penggunaan. Atau kita bisa klik di menu. Terdapat 18 halaman. Mari kita melihat ke menu latihan atau ke menu soal. Di sini ada tata cara bagaimana menilai. Seperti menu latihan, memiliki bobot soal, memiliki bobot 20 per soal. Jika benar, sehingga nilai keseluruhannya yakni 100. Kita klik lagi untuk kembali di bawah. Hal ini juga berlaku di menu uji kompetensi dan di menu remedial. Kemudian kita klik beranda. Ada menu rangkuman materi yang merupakan rangkuman dari semua materi yang pernah dijelaskan di slide-slide sebelumnya. Kemudian ada daftar pustaka. Daftar pustaka digunakan agar siswa bisa mencari lebih lagi mengenai materi yang ada di dalam teks anekdot atau dalam multimedia pembelajaran ini. Kemudian kita kembali ke beranda. Terdapat video pembelajaran yang tersambung langsung dengan YouTube. Kita bisa klik untuk menyambungkannya ke YouTube dan pastikan memiliki jaringan yang baik.
Tampilannya akan seperti ini. Kita bisa klik untuk memulai. Seperti itu. Kemudian kita kembali lagi. Dan yang terakhir adalah profil penyusun. Yakni profil penyusun dalam penyuntingan dan pembuatan multimedia pembelajaran ini. Kemudian pada slide terakhir, kita terdapat ucapan terima kasih, dan apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi Instagram Damai Samada, kemudian ada email damaisamada10@gmail.com, ada WhatsApp dan ada Hangouts untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang belum dipahami dalam materi teks anekdot. Kemudian pada pojok kanan bawah terdapat menu keluar. Ini langsung otomatis akan keluar. Seperti ini. Kembali ke seperti ini. Kita akan mencoba langsung ke materi akhir, ke tombol akhir. Jika ingin langsung men-skip semua materi dan langsung menuju ke halaman akhir. Jadi seperti itu. Kemudian kita klik out. Seperti ini. Terima kasih telah mendengarkan tutorial saya atau menyimak tutorial saya dan penjelasan mengenai materi teks anekdot kali ini. Semoga informasi yang saya berikan berguna dan semoga materi bisa dipahami dengan baik. Sekian tutorial dari saya. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan yang sebenar-benarnya. Jangan lupa untuk melog out multimedia pembelajaran sebelum mematikan laptop, agar multimedia pembelajaran tidak hilang dari file yang telah disimpan. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.